Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya, silakan duduk. Oke, sebelum kita memulai, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Silahkan yang bertugas menyanyi, maju ke depan. Shalom semuanya. Shalom. Kita mulai pelajaran PAK hari ini. Marilah kita semua bernyanyi bersama dengan lagu Ku Berbahagia dari KJ 392. Ayo kita semua bangkit berdiri dan bernyanyi bersama-sama. Oke, silakan. Yang Baik memimpin teman-teman, doa. sebelum kita memulai pembelajaran agama kita hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita satukan hati. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas segala berkat dan pilihan Tuhan-Mu pada hari ini, sehingga kalian bisa bersatu tempat ini. Kami akan sebentar lagi memulai pelajaran kami. Engkau berkati dan bukakan pikiran kami, supaya kami bisa menerima segala pembelajaran dengan baik. Dan juga Bapak berkatilah Bu Tere yang akan mengajar kami. Engkau berikan lihat kelimpahan pada ilmu-ilmu yang akan diajarkan kepada kami, supaya ilmu-ilmu itu bisa masuk dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Bapak, doa kami yang tidak sempurna ini kami akhiri dan kami sampaikan kepadamu di dalam perantaraan anakmu Yesus Kristus yang tunggal dan kudus. Amin. Amin. Silakan semuanya duduk ke tempatnya masing-masing. Terima kasih yang sudah memimpin pujian dan memimpin doa. Shalom semuanya. Shalom. Kurang semangat nih suaranya. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik. Apakah semua sehat? Tapi terlihat ada bangku yang kosong. Ada berapa orang yang tidak masuk hari ini? 1. Siapa? Nikolin. Oke, kenapa sakit? Oke, berarti hanya 1 ya. Silakan semuanya duduk dengan rapi untuk siap mendengarkan pelajaran kali ini. Kita semua sudah siap, dipersiapkan buku Alkitab dan buku catatannya. Berarti hanya Nikolin yang tidak masuk ya, hanya 1 orang. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Oke. Namun sebelumnya Ibu mau menanyakan terlebih dahulu kepada kalian semua. Siapa di sini yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Pembelajaran kali ini tentang buah-buah roh. Sebelumnya masih ada yang ingat tentang bab 2 pembelajarannya tentang apa? Kedewasaan. Tentang pemilihan Tuhan, betul sekali, Nicholas. Saya boleh pinjam mic-nya? Mic-nya? Oke. Nicholas, bab sebelumnya memberitakan tentang apa? Tentang kasih Tuhan kepada kita dan pembayaran Dia kepada kita dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Oke. Dan dalam kesulitan kita. Oke, terima kasih Nicholas untuk ketersediaannya. Ya, pembelajaran sebelumnya adalah tentang kasih Tuhan terhadap kita, yang mana kalian semua telah memberikan kesaksian kalian, baik secara pribadi maupun tentang keluarga kalian. Kesaksian kalian sungguh luar biasa, dari keluarga kalian maupun dari diri kalian secara pribadi. Nah, untuk itu kita akan beranjak ke pembelajaran berikutnya, tetap berkaitan dengan keluarga. Pembelajaran berikutnya adalah tentang nilai-nilai Kristiani sebagai dasar keluarga Kristen. Ya, kita akan belajar bagaimana dasar-dasar sebetulnya sebagai keluarga Kristen. Nilai apa yang harus ditunjukkan? Capaian dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, capaiannya adalah bagaimana kita semua memahami nilai-nilai iman Kristen dalam keluarga, serta kita mampu menjabarkan peran-peran keluarga dan orang tua sebagai pendidik utama.
kita tahu apa saja nilai-nilai yang harus ada dalam keluarga Kristen, dan kita juga tahu bagaimana peran seorang ayah dan ibu, bagaimana juga peran kita sebagai anak. Siapa sebetulnya pendidik utama dalam hidup kita? Kita harus tahu. Kemudian tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita kali ini ada 5. Yang pertama, memahami bahwa keluarga adalah anugerah dari Allah. Kemudian yang kedua, menjelaskan arti dan fungsi keluarga dalam perspektif iman Kristen. Yang ketiga, menjelaskan peran orang tua sebagai pendidik utama bagi seorang anak. Yang keempat, menjelaskan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai Kristiani dalam membangun relasi antar anggota keluarga. Dan yang terakhir, mempraktikkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga. Selama 2 minggu ke depan kita akan mempelajari segala capaian pembelajaran dan tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran bab ketiga ini. Nah, sebelum masuk ke seluruh tujuannya, saya mau merefresh kembali. Menurut kalian, apa arti keluarga dari dalam diri kalian? Hillary, boleh berpendapat arti keluarga dalam diri kamu? Arti keluarga dalam diri aku. Menurut saya arti keluarga dalam diri aku tuh, dia tuh sumber dari aku sih. Jadi dia tuh adalah tempat safe zone aku sih, comfort zone aku. Oke, comfort zone kamu. Terima kasih Hillary. Kemudian Linia, menurut kamu apa arti keluarga dalam hidup kamu? Keluarga itu kayak kan ada mama papa gitu ya. Jadi tempat kita, kayak aku pertama kali kayak belajar gitu, pokoknya aku bertumbuh dan berkembang itu pertama kali dari keluarga gitu, yang ngajarin aku segala hal gitu pertama kali gitu. Oke, terima kasih. Baik sekali Hillary dengan Linia. Semua itu sudah benar. Arti keluarga adalah tempat di mana kita nyaman, orang tua, papa, mama yang melindungi kita. Nah, itu menurut kalian. Nah, dari KBBI sendiri, arti keluarga adalah suatu rumah yang berisikan ibu, ayah, beserta anak-anaknya yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang begitu luas. Jadi, persekutuan yang lebih kecil di antara seluruh masyarakat yang lebih luas. Nah, ini adalah arti keluarga dalam KBBI dan maupun undang-undang dari tahun 2014. Sedangkan yang kita pelajari, keluarga menurut firman Tuhan atau Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa keluarga adalah salah satu anugerah dari Allah atau pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, bagaimana Allah memelihara kehidupan kita, keluarga adalah salah satu bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat definisi keluarga menurut Alkitab, ada dari Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 21 sampai 25, maupun di Efesus 5 ayat 22 sampai 6 ayat 4. Jenny boleh dibuka Kejadian 1 ayat 28 dan bacakan untuk kita semua. Kezia boleh dibuka Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Oke, yang terakhir ada yang mau membacakan? Oke, silakan. Pertama Jenny terlebih dahulu. Kamu boleh dibaca Efesus. Jenny terlebih dahulu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak itulah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, terima kasih Jenny. Kemudian Keisha. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.
ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke, terima kasih Kesia. Dan terakhir Vincent. Vincent, boleh dibacakan yang Efesus, ada 2 pasal. Efesus 5 ayat 22 sampai Efesus 6 ayat 4. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jagalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih Vincent atas pemaparan ayat Alkitabnya. Oke anak-anak, inilah salah satu bentuk contoh definisi keluarga menurut ayat Alkitab. Tadi sudah kita baca 3 ayat Alkitab ya. Yang pertama Kejadian 1 ayat 28 dibaca oleh Jenny. Di ayat ini menunjukkan bahwa bagaimana keluarga itu bukan hanya sekedar hubungan laki-laki maupun perempuan saja, melainkan hubungan antara orang tua dan anak, beserta perannya, tanggung jawabnya dia dalam merawat, mendidik, memelihara alam semesta ini. Kemudian Kezia juga membaca di ayat ini bagaimana Tuhan membentuk manusia dari inisiatifnya sendiri, mengikat Adam dan Hawa. Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa kita ini satu ikatan keluarga. Keluarga itu satu, yang mana kita saudara, satu tubuh, satu Tuhan. Ya. Dan di ayat terakhir Vincent membacakan, ini adalah pesan Rasul Paulus yang menegaskan bahwa keluarga itu harus dilandasi oleh iman, kasih, dan ketaatan. Bagaimana keluarga menunjukkan kasihnya, menunjukkan iman dia. Dalam berkeluarga kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita dalam keluarga mampu kita membenci satu dengan yang lain, tetapi harus membangun kasih melalui iman yang dibangun dari keluarga. Dan kita harus taat. Bagaimana anak taat kepada orang tua mengasihi anak, begitu pun sebaliknya. Jadi kita harus paham bahwa di Alkitab sudah diajarkan bagaimana makna-makna keluarga dalam Alkitab. Tadi kita sudah lihat dalam Alkitab, kita sudah lihat juga dalam HBBI dan undang-undang. Sekarang saya mau tanya, see my family. Saya mau tanya sama kalian, menurut kalian,
hal atau suatu benda apa sih yang menggambarkan makna keluarga kamu dalam dirimu? Dan sekalian setelah kalian menuliskannya, kalian boleh menjelaskannya. Oke? Saya mau pilih, atau ada yang bersedia? Oke, Jenny. Silakan tuliskan di depan dan jelaskan. Yes. Menurut kamu, setelah kamu melihat keluarga kamu, apa yang membuat kamu teringat, oh kalau lagi melihat benda ini atau kata ini, saya teringat akan keluarga saya. Silakan ditulis. Oke, menarik. Coklat. Jenny, silakan jelaskan ke teman-teman kamu. Biasanya keluarga saya sering kasih saya coklat sebagai hadiah. Karena mereka tahu kalau coklat itu salah satu kesukaanku, terus selalu menghibur saya saat saya lagi kurang senang. Jadi mereka selalu ada saat saya merasa sedih gitu. Oke, terima kasih Jenny. Silakan tunjuk orang berikutnya. Tunjuk. Kezia? Silakan Kezia maju ke depan, kasih spidolnya. Kata berikutnya. Kartu Uno. Silakan Kezia jelaskan. Menurut kamu, kenapa kamu memilih kartu Uno? Karena biasa kalau saya udah capek belajar, saya ke kamar orang tua saya, terus saya ajak satu keluarga saya buat main kartu Uno, terus seru-seruan. Jadi saya nggak capek belajar lagi. Oke, menghilangkan rasa capek, keluarga sebagai tempat bersandar. Silakan kasih spidol kamu ke orang berikutnya. Sherin. Oke, Sherin boleh maju ke depan. Kasih spidolnya. Nah, jadi ini matematika. Kenapa? Kenapa matematika? Karena menurut saya matematika itu kadang mudah, kadang susah. Sama seperti di keluarga saya, kadang tuh baik-baik saja tapi kadang dilanda bencana. Nah, terus di sini ada tanda plus, itu mirip kayak salib, yang artinya di tengah-tengah bencana yang ada Tuhan di tengah keluarga saya. Oke, terima kasih Sherin. Silakan kasih ke orang berikutnya. Marcelino boleh maju ke depan. Apa yang menggambarkan keluarga kamu? Tulis di bawahnya. Oke, permata. Marcelino menuliskan permata. Mengapa permata? Karena menurut saya tuh keluarga itu cuma ada satu yang di dunia, dan dia kita telah keluarga satupun itu udah merasa kayak kehilangan satu yang berharga gitu. Oke, saat keluarga hilang kita merasa sangat terhilang karena itu adalah hal yang berharga. Oke, next, spidol berikutnya untuk ke siapa? Berikan ke teman kamu. Orang terakhir. Rachel. Oke. Kasih spidolnya. Rachel, kenapa kamu memilih puzzle? Kalau aku pilih puzzle yang menggambarkan keluarga aku karena menurut aku keluarga aku tuh kita mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda, tapi kita tuh bisa saling melengkapi, kayak puzzle yang beda-beda bentuknya tapi mereka saling melengkapi kalau digabung. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk semuanya yang sudah menjawab. Oke. Terima kasih ketersediaannya untuk kalian. Ada yang menjawab coklat, ada yang menjawab kartu Uno, ada yang menjawab rumus matematika yang mana di dalamnya ada lambang salib. Ada yang menjawab permata, ada yang menjawab puzzle. Semua itu sudah sangat baik. Semua jawaban itu sudah luar biasa. Yang mana coklat ketika kita sedih, keluargalah yang tahu bagaimana rasa menghilangkan rasa sedih kita. Kartu Uno, ketika kita lelah, keluargalah tempat bersandar kita. Matematika, di tengah-tengah bencana atau rintangan tetap ada Tuhan di tengah-tengah keluarga saya. Permata,
Keluarga itu adalah hal yang paling berharga di dalam dunia ini menurut saya. Karena ketika kehilangan salah satu saja di dalamnya, itu sangat terpukul rasanya dalam diri saya. Puzzle. Keluarga adalah kumpulan orang tua, kakak beradik, berbagai macam sifat dan karakter di dalam satu persatuan yang sama, keluarga inti yang sama. Tetapi bagaimana kita mampu menyatukan perbedaan tersebut menjadi keluarga yang indah dilihat. Nah, semua ini memang benar. Fungsi adalah fungsi keluarga, makna keluarga. Setiap orang juga pasti memiliki pengertiannya yang berbeda-beda. Pasti memiliki pemahaman keluarga yang berbeda-beda. Dan pasti semua di sini mencintai dan menyayangi keluarganya. Maka dari itu, melalui benda-benda ini dan melalui hal rumus matematika misalnya akan sering teringat bagi kita, oh keluarga itu ini layaknya keluargaku. Keluargaku tuh manis, keluargaku tuh berbeda tetapi dia mampu bersatukan menjadi hal yang indah seperti puzzle yang awalnya terlihat rumit, ternyata akhirnya setelah disusun dengan rapi menjadi indah. Semua itu tidak ada yang salah, semua itu adalah makna yang betul dalam keluarga. Kemudian dalam buku pedoman keluarga Kristen yang bahagia, ada 3 aspek panggilan dalam keluarga. Ada keluarga di dalam rumah, di dalam keluarga itu sendiri. Ada panggilan keluarga di dalam gereja. Bagaimana keluarga jika dilihat dalam gereja? Bagaimana peran keluarga, tugas keluarga, panggilan keluarga di dalam masyarakat? Nah, coba saya mau tanya di kelas ini. Menurut kalian, panggilan keluarga di dalam rumah itu sendiri, itu seperti apa sih? Ada yang mau menjawab? Boleh angkat tangan? Oke, Deli, menurut kamu, panggilan keluarga di dalam rumah itu seperti apa sih? Jadi kan kita sebagai anggota keluarga Kristen tuh punya tugas, suatu tugas dari Allah. Jadi kan Allah itu kasih kita tugas supaya bisa jadi pewarta kabar baik. Yang itu maksudnya itu kita menjadi berkat bagi orang lain. Terus kayak mencerminkan nilai-nilai Kristiani itu berdasarkan sikap sama kayak perbuatan kita gitu. Nah jadi kalau misalnya pewartaan kabar itu kita bisa lakuin paling gampang tuh kan di keluarga. Nah itu kayak kita tuh semua anggotanya itu punya perannya masing-masing yang bisa mencerminkan sosok Tuhan di dalam keluarga kita. Jadi kayak misalnya orang tua itu punya perannya itu jadi jadi pedoman bagi anak-anaknya, jadi teladan bagi anak-anaknya, jadi anak-anaknya juga bisa mencerminkan nilai Kristen. Habis itu anaknya itu juga harus bisa menghormati dan juga menaati orang tuanya. Jadi secara keseluruhan itu kalau misalnya dalam keluarga semua anggotanya itu harus bisa saling melengkapi, saling mengasihi, saling menghormati, dan saling membantu dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Deli. Ya, sudah baik sekali pemahamannya. Jadi keluarga itu memiliki perannya sendiri di dalam rumah. Ada ayah perannya bagaimana di rumah, anak juga bagaimana di rumah. Kemudian bagaimana dengan panggilan keluarga di dalam gereja? Ada yang ingin menjawab? Oke, Bernard, menurut kamu panggilan keluarga di dalam gereja itu seperti apa? Oke. Jadi kalau menurut saya panggilan gereja dalam keluarga itu, jadi setiap keluarga itu terpanggil untuk melakukan tugasnya di dalam gereja. Setiap keluarga itu memiliki aspek-aspek dasarnya. Jadi mereka terpanggil sebagai untuk melayani, bersekutu di dalam gereja, bahkan mereka itu bisa berfirman di dalam gereja. Jadi inti dari saya adalah setiap anggota keluarga itu bisa berperan dalam gereja, dalam melayani. Oke, beri tepuk tangan untuk Bernard. Sangat baik sekali. Kita sebagai anak Tuhan, umat yang dipilih Tuhan, anak-anak Tuhan harus memiliki peran penting dalam gereja. Begitu juga kita sebagai keluarga Kristen. Ketika kita berada di gereja, kita mampu melayani. Itulah respon baik kita kepada Tuhan. Kita mau mengajak keluarga kita untuk bersekutu di dalam Tuhan, memuji nama Tuhan. Kemudian yang terakhir, di dalam masyarakat. Apakah tugas aspek panggilan keluarga dalam masyarakat? Ada yang mau menjawab? Oke, Kean, silakan. Menurut saya
dari keluarga Kristen Bahagia ini harus membawa kedamaian, kebaikan, dan kesejahteraan bagi masyarakat-masyarakat lain. Contohnya, mereka harus membantu masyarakat-masyarakat lain menggunakan talentanya mereka sendiri. Seperti misalnya jika ibu bisa memasak, memberikan masakan kepada tetangga-tetangga, dan juga anak dan ayah bisa membantu kerja bakti sosial di lingkungan masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kean. Menarik. Beri tepuk tangan untuk Kean. Oke, benar sekali. Di dalam masyarakat, kita tentunya makhluk sosial yang mana kita pasti punya tetangga, kita punya Pak RT, Bu RT. Pasti kita tidak hidup sendirian di rumah ini. Jadi, pasti akan ada orang-orang di sekitar rumah kita, ya. Tadi sudah ada di rumah, sekarang di luar rumah di masyarakat. Nah, betul seperti Kean bilang, kita sudah memiliki talenta masing-masing. Tuhan memberikan porsi kita masing-masing dengan talenta yang kita miliki masing-masing. Nah, bagaimana kita menyalurkan talenta tersebut di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana kita mampu memberikan tenaga kita, apa yang kita miliki di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya di rumah, di gereja, di masyarakat pun menjadi sangat penting. Walaupun mungkin di tengah-tengah keluarga masyarakat kita ini bukan dominan, atau lebih justru di Indonesia ini lebih dominan umat yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi bagaimana kita memunculkan, bagaimana kita mewujudkan Kristus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah tetangga kita, yaitu kita menyalurkan talenta kita ketika kita masak, kita bisa berbagi. Sifat berbagi ini merupakan salah satu sifat yang juga menjadi dasar umat Kristiani dan keluarga Kristen dalam menjalankan panggilan-panggilan gerejanya. Jadi, maka dari itu kita sudah memahami bagaimana makna keluarga, bagaimana panggilan keluarga, bagaimana peran keluarga baik di dalam rumah itu sendiri, di gereja, dan juga di masyarakat. Kalian semua sudah saling mengerti dan memahami. Kemudian, tidak hanya peran, fungsi, dan makna, keluarga Kristen juga memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai seperti apa? Ada nilai-nilai buah-buah roh yang menjadi dasar keluarga Kristen. Yang pertama itu ada kasih, kemudian ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Bagaimana kita menjadi keluarga yang mampu menanamkan 9 nilai-nilai ini di dalam keluarga kita masing-masing? Ada yang mau beri contoh? Kasih itu contoh dalam keluarga Kristen seperti apa? Boleh angkat tangan? Ada? Kasih itu di dalam keluarga Kristen seperti apa? Kasih terhadap kakak beradik misalnya, atau kasih terhadap orang tua. Ada yang mau beri contoh? Boleh angkat tangan? Iya, Jenny? Menurut kamu kasih dalam keluarga itu seperti apa? Peduli terhadap anggota lain. Peduli terhadap anggota lain. Terima kasih, Jenny. Beri tepuk tangan untuk Jenny. Ya, kita harus menanamkan nilai-nilai buah-buah roh. Contohnya kasih, peduli terhadap anggota lain. Ketika kita punya kakak atau saudara di rumah, kita peduli kepada dia. Kita mau mengasihi dia. Tidak hanya itu, kita juga mau bersuka cita di dalam segala situasi. Seperti yang tadi dibilang oleh Sherin, yang mana keluarga itu ibarat rumus matematika, yang mana rumit atau ada banyak tantangan. Tetapi bagaimana kita menanamkan nilai sukacita itu tersebut di dalam keluarga kita? Kita tetap mau bersyukur. Seperti yang dikatakan dalam Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lalu damai sejahtera. Bagaimana kita menciptakan kedamaian tersebut di dalam keluarga kita? Seorang ayah menciptakan kedamaian yang tadi sudah dijelaskan oleh Vincent, yang mana tidak boleh ada yang namanya kemarahan, justru harus menciptakan kedamaian. Begitu juga kesabaran. Gimana kita mau sabar? Seringkali kita sebagai anak itu tidak sabar.
akan apapun yang datang kepada kita. Mungkin dalam generasi kita seringkali kita sudah menerima hal-hal yang instan-instan saja. Tetapi bagaimana kita mampu sabar dalam menghadapi segala cobaan dalam keluarga kita. Lalu ada juga nilai kemurahan. Bagaimana kita mau murah hati? Mungkin kalian di sini semua sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup oke. Kita mampu bersekolah. Masih banyak anak-anak di luar sana yang sulit bersekolah. Tetapi bagaimana kita mau memunculkan kita punya nilai murah hati di dalam keluarga kita? Kita tahu kita ini tidak boleh sombong. Semua ini hanya milik Tuhan. Lalu berikutnya kebaikan. Bagaimana sifat kita yang baik-baik saja yang kita munculkan dalam keluarga. Kita tidak boleh menjahati antara anggota keluarga satu dengan yang lain. Kita harus berbuat baik, selalu berbuat hal-hal yang Tuhan inginkan, bukan yang Tuhan larang. Kemudian ada kesetiaan. Kesetiaan kita dalam keluarga. Ketika kita sudah ditunjuk Tuhan untuk berada di tengah-tengah keluarga kita mampu setia mengikuti apapun yang ada dalam keluarga kita. Lalu kelemah lembutan, tidak boleh ada kemarahan. Semua yang dilakukan harus dengan lemah lembut. Tidak boleh ada kekerasan dalam keluarga. Baik dari orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua. Dan yang terakhir, ini mungkin yang sering sulit untuk kita lakukan. Penguasaan diri. Seringkali mungkin cobaan datang begitu, seperti dulu masa COVID, kita sulit untuk mengkontrol diri kita sendiri. Seringkali tantangan yang kita hadapi itu berat sekali sehingga kita sulit untuk menguasai diri kita. Begitu di dalam keluarga. Ketika COVID, padahal kita udah di rumah, tetapi kita malas untuk membantu orang tua kita. Kita lebih asik dengan gadget yang kita miliki. Seringkali hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu, untuk memperlengkapi, Ibu mengajak kita melihat contoh kasus. Oke, di kasus yang pertama. Kasus yang pertama, ada kedua orang tua Jody sibuk bekerja. Seringkali mereka pulang agak malam, sehingga tidak sempat berjumpa dengan Jody. Saat Jody bangun pagi, kedua orang tuanya sudah bersiap akan berangkat ke kantor. Jody pun sibuk dengan aktivitas sekolah dan les. Komunikasi antara Jody dan kedua orang tuanya semakin jarang terjadi. Nah, karenanya ketidakadanya nilai Kristiani di dalam kasus pertama ini, sehingga sulitnya antara orang tua dengan anak untuk berkomunikasi melalui masalah-masalah mereka masing-masing. Orang tua sibuk kerja, anak justru sibuk les dan sekolah. Mungkin itu juga yang kita rasakan. Seringkali kita sibuk untuk belajar. Memang kita tuntutan sebagai anak adalah belajar. Orang tua kita memberikan les kepada kita agar kita pintar. Namun penting juga bagi kita untuk menjalin komunikasi antara orang tua dan anak. Kemudian yang kasus kedua, Ayah Dino selalu membatasi penggunaan gadget. Menurut ayahnya, penggunaan gadget ini terlalu lama akan menyebabkan kecanduan, apalagi jika digunakan untuk game dan sebaliknya. Ibu Dino justru mengizinkan Dino memainkan gadgetnya karena ibu merasa ibu menyayangi anaknya dan mengerti pergumulan apa yang anaknya alami. Nah, karena Dino merasa lebih enak nih, apa yang ibu perintahkan, Dino lebih mendengarkan ibunya daripada ayahnya. Nah, tidak adanya nilai penguasaan diri. Mungkin ini juga hal yang sering kita lakukan. Seringkali kita dilarang, tetapi saat ibu kita mau memberikan kebebasan kepada kita, kita lebih menyayangi ibu kita. Padahal tanpa kita sadari, ayah kita justru itu lebih baik untuk menanamkan nilai kedisiplinan dalam diri kita. Seringkali kita lebih menginginkan nilai-nilai yang menurut kita enak-enak saja. Nah, justru ayah yang menyayangi, mengasihi anaknya, justru seringkali kita pandang negatif, sehingga dia lebih menyayangi ibunya. Ini hal yang tidak boleh. Ini kedua kasus yang tidak boleh kita lakukan di dalam keluarga kita, yang mungkin sering muncul. Nah, maka dari itu, kita harus mempergunakan talenta kita dengan baik.
talenta yang kita miliki, yang sudah Tuhan berikan, seperti yang tadi Kian bilang, ketika kita sudah diberikan Tuhan talenta apa yang sudah kita miliki, mampukah kita mengembangkannya untuk menjadi berkat bagi sesama kita? Untuk itu, Ibu akan mengajak kita untuk membuat sebuah karya seni berdasarkan talentamu dan kaitkan talentamu itu dengan nilai Kristiani sebagai dasar keluarga Kristen. Kita akan membagi diri kita menjadi beberapa kelompok. Akan ada kelompok yang menyanyi, akan ada kelompok yang menari, akan ada kelompok yang membuat puisi, dan terakhir ada kelompok yang membuat pantun. Ya, kita akan membagi diri menjadi beberapa kelompok. Sekarang Ibu mau tanya, angkat tangan yang di sini mau menjadi kelompok bernyanyi. Semua angkat tangan? Oke, lebih banyak di sana. Kalian akan berdiskusi di pojok bagian sana bersama Daniel, ya. Siapa yang di sini mau membuat puisi? Angkat tangannya. Oke, nanti kalian yang buat puisi boleh duduk di bagian depan di tempat Natasha, ya. Kemudian yang membuat pantun, oke, Michael, Hugo, Jeremy, Jenny, boleh duduknya di dekat Christine. Nanti Christine akan pindah, duduk berkumpul di sini. Dan yang terakhir, Betty menari, angkat tangannya. Oke, wah sangat banyak ya kelas ini yang ingin menari. Kalian boleh duduk di tempat Nadine, kalian boleh berkumpul di sana untuk berdiskusi, ya. Kira-kira karya apa yang nanti bisa kalian salurkan berdasarkan nilai-nilai Kristiani sebagai dasar keluarga Kristen. Tunjukkan melalui talenta kalian masing-masing bagaimana kalian memahami nilai Kristiani sebagai dasar keluarga Kristen. Bisa? Oke, sekarang boleh duduknya pindah, duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan kalian berdiskusi dengan baik dan buatlah karya tersebut. Silakan, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Duduk sesuai kelompoknya, buatlah karya tersebut sesuai dengan nilai-nilai Kristiani sebagai dasar keluarga Kristen. Boleh duduknya melingkar, boleh di bangku, boleh lesehan, it's okay. Silakan diskusi, semua saling diskusi. Waktunya 10 menit ya. Kalian boleh berdiskusi dan kalian akan membuat karya seni tersebut, kalian akan tampilkan di depan kelas. Bagaimana? Aman semuanya? Silakan diskusi dengan baik. Bagaimana kelompok ini? Aman? Oke, boleh sambil nyanyi, tetapi juga tunjukkan talenta kalian dalam menari bersama-sama di depan ya. Oke? Silakan lanjut. Bagaimana kelompok kalian? Kalian membuat apa? Pantun. Bagaimana sudah bisa? Tunjukkan pantun kalian berdasarkan nilai-nilai Kristiani ya. Oke. Silakan lanjut. Bagaimana kelompok ini? Sudah paham membuat puisinya? Oke, silakan dilanjutkan ya. Siap.
depan sini? Boleh, boleh. Halo, silakan. Harus kompak ya. Kita ada yang di atas, ada yang di bawah. Oh, kita paling depan. Barisannya diatur gitu, karena kalian adalah paling banyak. Mungkin bisa geser lagi. Nih, pegang mic-nya. Nanti kerekam di depan. Kurang satu. Bisa? Baris. Oke. Pas. Udah pas. Tadi soalnya Denny gak ada. Beda sendiri dong. Oke, nanti. Mau latihan? Ayo kita latihan. Enggak, aku mau share itu. Lah. Oh, dia Paling didiskusikan lagunya, dilatih lagi. bisa. Guys, ayo kita latihan. Kita harus kompak ya. Siapin lagunya gak? Itu Coba di next dulu itu. Jangan tersentuh belakangnya. Nah, oke. Nah, oke. Silakan Baris. kita latihan dulu kan? Ya, latihan dulu. Coba latihan kalian. Silakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, tepuk tangan. Sudah baik. Silakan kembali ke tempat duduk. Udah langsung Iya. Belum. Nanti latihan dulu. Tadi yang kasih tanya Oke. hatinya jatuh. Hatinya sama. Hanya sedikit miss-nya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tadi lu doang yang hati. Satu hati. Kau berjalan di dalam terang kasih Bisa kelompok ini? Hah? 1 menit pun nggak ada, Bu. It's okay. It's okay. Diulang 2 kali berarti. Oke, kelompok nonton sudah siap? Sambil baca saja, nggak apa-apa. Sambil baca, tidak perlu dihafal.
Dibagi aja kertasnya. Puisi sudah siap? Dikit lagi. Oke, sedikit lagi. Anak-anak yang selalu dikasih ini kesulitan. Oh, anak yang selalu dilindungi orang tuanya. Ini kalau mau bikin A semua habis bawah. Iya, rimanya harus pas sesuai dengan puisi. Sesuai dengan puisi kan harus AA semua. Iya. Sudah kelompok pantun? Oke. Dua menit lagi ya anak-anak. Bagi yang sudah boleh kembali ke tempat duduknya. Kita sebentar lagi akan menampilkan penampilan dari kelompok masing-masing. Kalian sudah siap? Ini langsung pertama? Nyanyi dulu ya. Iya. Kalian sudah siap atau mau latihan? Latihan. Oh, latihan dulu. Silakan latihan dulu. Silakan kembali ke tempat duduknya. Coba, silakan dilatih terlebih dahulu. Nih, sambil megang mic. It's okay. Yeah. Yes. Pada saat presentasi silakan suaranya lebih besar ya. Nanti kalau ini latihan kecil aja, it's okay. It's okay, siapa? It's lagi latihan, nggak apa-apa. Beli nasi padang buat makan bareng sama dia. Kalau itu yang kamu katakan, apa syarat keluarga bahagia? Dalam pasar membeli dan sengaja ketemu dulu. Ini adalah firman Tuhan dan 9 buah. Pasar membeli pandan, kita lihat pada ini. Mari kita menjadi keluarga teladan, keluarga yang mengasihi, bersukacita, sabar, damai, bermurah, lemah lembut, baik, setia, serta menguasai diri. Jeremy? Lompat-lompat bikin keringat. Diam sejenak di depan dermaga. Tiada tempat yang paling hangat, senyaman keluarga, senyaman dalam keluarga. Terima kasih. Silakan duduk. Kalian sudah? Oke. Kelompok pertama yang beruntung adalah kelompok menyanyi. Silakan menyanyi, tampilkan di tepuk tangan. Silakan kelompok menyanyi baris ke depan. Boleh? Silakan. Oke, baris ya. Satu baris saja. Semua terlihat? Oke. Sepertinya ini nggak satu baris. Oh ya ada 2 baris, it's okay. Geser. Lagi Nicholas ke belakang Bernard. Oke. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok bernyanyi. Beri tepuk tangannya. Silakan kelompok bernyanyi tampilkan hasil diskusi kalian. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kemasan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, itu adalah lagu dari nilai-nilai Kristiani atau buah-buah roh yang ada di Galatia. Sekarang kita akan mendengarkan pantun dari keempat teman kita yang pintar berpantun. Silakan beri tepuk tangannya. Untuk Hugo, Jenny, Michael, dan Jeremy.
Silakan baris. Dan silakan presentasikan hasil diskusi kalian terkait nilai-nilai Kristiani. Ya, silakan. Teman-teman semuanya, kami semua ada pantun nih. Jangan lupa biar cakep ya. Oke. Lompat melompat bikin keringat. Cakep. Diam sejenak di depan dermaga. Cakep. Tiada tempat yang paling hangat. Cakep. Senyaman dekapan dalam keluarga. Cakep. Beri tepuk tangan. Kemudian Jenny. Beli nasi padang buat makan. Cakep. Makan bareng sama dia. Cakep. Kalau itu yang kau katakan, apa syarat keluarga bahagia? Beri tepuk tangan. Michael. Jalan ke pasar membeli ikan. Cakep. Gak sengaja ketemu jodoh. Cakep. Kuncinya adalah firman Tuhan dan 9 buah roh. Hugo. Ke pasar membeli pandan. Cakep. Tetangga lihat pada iri. Cakep. Mari kita menjadi keluarga yang teladan. Keluarga yang mengasihi, bersukacita, sabar, damai, bermurah, lemah lembut, baik, setia, serta menguasai diri. Baik sekali, terima kasih. Oke, sudah sangat baik ya anak-anak. Silakan boleh duduk ke tempat duduknya masing-masing. Oke, selanjutnya tidak kalah cakep lagi. Kita akan mendengarkan puisi dari teman-teman kita yang pintar berpuisi. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan. Silakan. Siapa pertama? Oke. Silakan baris. Baris ke depan, ngadep depan. Oke, silakan bacakan hasil diskusi kalian dalam berpuisi. Keluarga. Keluarga bukan hanya sebatang emas. Sampai selama-lamanya. Rasa sayang tidak pernah lepas. Dimanapun keberadaan mereka. Ayah, yang selalu melindungi kita, membantu kita menghadapi setiap tantangan saat kita menderita. Ayah selalu ada untuk membantu kita. Ibu memiliki buah yang paling berlimpah. Buah tersebut tak dapat dimakan atau dipegang. Buah-buah yang selalu yang membangun keluarga. Buah-buahnya yaitu buah roh. Anak yang selalu dikasihi orang tuanya, dikasihi tanpa ada batasnya, dalam suka ataupun duka. Yang utama selalu keluarga. Terima kasih semuanya. Beri tepuk tangannya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Terima kasih. Tidak betul seperti Ibu bilang, tidak kalah cakep penampilan puisi kali ini. Dan yang terakhir kita akan ditutup dengan The Girls yang akan menari untuk kita semua. Silakan perempuan cantik maju ke depan semuanya. Maju ke depan berbaris. Silakan berbaris, tidak perlu bersandar. Oke, kita akan saksikan teman-teman kita akan menari untuk kita semua. Silakan, selamat menikmati. Beri tepuk tangannya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
terima kasih. Oke, silakan duduk semuanya. Oke. Sangat baik dan sangat luar biasa hasil presentasi kalian tentang talenta kalian untuk nilai-nilai Kristiani dalam keluarga. Ada yang bisa puisi, ada yang bisa pantun, ada yang pintar menyanyi dan menari, semua untuk kemuliaan Tuhan. Sangat baik. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan melihat bahwa kita telah belajar bagaimana keluarga itu dibentuk melalui inisiatif Allah, dan karena keluarga itu adalah anugerah dari Allah untuk kehidupan kita. Allah membentuk dan memberkati keluarga agar setiap anggota keluarga berperan dan menjadi berkat bagi sesama. Setiap anggota keluarga terpanggil untuk melakukan tugas dan perannya di dalam keluarga, di gereja maupun di masyarakat. Tidak hanya tugas dan peran maupun makna, tetapi ada juga yang mendasari, yaitu nilai-nilai Kristiani yang perlu didasari dan dijalankan dalam keluarga Kristen. Yaitu yang tadi sudah kita jelaskan bahwa ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Melalui nilai-nilai ini, kita akan menolong setiap anggota keluarga untuk menghadapi berbagai masalah, bahkan tantangan yang datang di area perubahan zaman sekarang ini. Kehidupan keluarga merupakan anugerah yang harus kita syukuri dalam aksi nyata yang kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga maupun kepada sesama kita. Oke, sebelum mengakhiri, Ibu akan mengingatkan kepada kita bahwa kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Namun sebelum itu Ibu akan menjelaskan untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian membuat poster. Buatlah poster keluarga Kristen yang akan menceritakan tentang kasus, isu-isu apa yang ada dalam keluarga Kristen masa kini. Boleh yang kalian alami ataupun yang orang lain alami. Silakan buat poster seindah yang kalian bisa buat. Nanti akan kita pajang dan kita presentasikan di kelas kita untuk pertemuan minggu depan. Mengerti semuanya? Oke, kita akan mengerjakannya minggu depan, menampilkannya. Namun sebelum itu kita akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah untuk mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari. Kau telah memberkati pembelajaran kami sudah paham bagaimana ya Tuhan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga kami. Bagaimana kami sebagai anak harus mencintai, mengasihi keluarga orang tua kami. Dan begitu juga peran orang tua bagi kami ya Tuhan. Mampukan kami dalam menjalankan peran ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam melewati tantangan dan rintangan. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Roh Kudus mulai selalu menuntun kehidupan kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Di atas segalanya ampunkanlah dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji termulia nama-Mu ya Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Amin. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ketua kelas boleh disiapkan? Siap. Beri salam. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu. Dadah. Oke.